Bingung kapan saatnya jual saham? Di video kali ini saya akan coba belajar bersama-sama mengenai kapan sih waktunya jual saham. Yuk simak videonya kali ini. Oke teman-teman, ketemu lagi bersama Dian Akbar di Saham Mantul. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana sih menentukan kapan waktunya jual saham. Jadi kadang suka bingung ya kapan waktunya jual saham. Tapi justru ini yang pasti ketat. Kenapa? Karena jual saham itu tidak boleh babi bu, tidak boleh lagi ada yang namanya apa namanya cara, aduh bagaimana sih menjual saham itu. Nah, nggak boleh ada lagi eh, pikiran atau pandangan lain. Kalau harusnya jual jual aja gitu, jadi nggak usah dipikirin nanti aja deh. Jadi justru inilah momen dimana ketika memang waktunya jual ya jual saja langsung gitu. Jadi jangan sampai teman-teman men-hold sahamnya lagi turun atau sahamnya tidak sesuai dengan plan, ini yang menjadi masalah. Jadi ketika jual itu udah nggak usah pakai babi bu, udah nggak usah pakai macam-macam lagi, nggak usah mikirin macam-macam, waktunya jual jual aja. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menjual saham. Cuman sebelumnya, sebelum teman-teman masuk ke video ini, di sini biar teman-teman paham dulu mengenai apa sih eh, cara bagaimana untuk menjual saham itu tidak lelet atau misalkan langsung jual saham tanpa harus berpikir panjang. Teman-teman bisa belajar di sini di Saham Mantul, di mana teman-teman bisa langsung masuk ke web Saham Mantul dan bisa langsung daftar di sini. Nanti di sini akan saya terangkan lebih detail, lebih jelas lagi dengan workframe ala Saham Mantul, gimana cara beli, gimana cara screening, bagaimana cara jualnya gitu. Nah, di sini nanti teman-teman bisa banyak belajar, tinggal teman-teman pilih pilih paket mana aja. Oke, kita lanjut videonya ya. Nah, di sini kita mulai bagaimana sih kapan sih waktunya, waktu yang tepat untuk menjual saham. Yang pertama adalah ketika patah tren. Jadi ketika saham itu patah tren, ya udah waktunya jual. Jadi ketika kita punya barang, terus saham ini lagi naik, gitu, lagi naik, terus patah tren, patah dari trennya, ya udah kita jual. Atau misalkan patah tren, nggak patah tren, jadi dia langsung naik terus dia ada koreksi, ya udah kita jual dulu. Nanti ketika dia koreksi mantul lagi, ya udah kita beli gitu. Jadi teman-teman bisa maksimal cuannya. Terus yang kedua adalah jebol dari support. Kenapa jebol support? Ya udah berarti dia ketika kita misalkan punya barang belum jebol resist, terus dia jebol support, ya udah kita jual aja ketika jebol support. Mungkin teman-teman bingung, kita coba masuk ke contohnya ya. Nah ini saham TINS misalkan, dia posisinya lagi uptrend gitu ya. Ketika dia patah dari trennya uptrend ini, atau kita menggunakan eh, indikator super trend. Nah indikator super ini indikator yang membuat saham atau saya bisa cuan lebih banyak. Jadi kalau teman-teman pengen lebih detail, ada di kelas saham mantul, teman-teman bisa masuk ke web saham mantul. Nanti kita belajar sama-sama bagaimana saya dapet tins dan saya bisa cuan lumayan di tins gitu ya. Nah, di sini waktu itu saya beli ketika dia jebol di area 1000 dan saya jual bisa di area 1300. Jadi dapat 300 poin atau 30%. Lumayan dalam waktu berapa nih? Dalam bulan Oktober September akhir saya jual di November awal. Jadi sebulan saya punya saham ini dan saham ini lumayan geraknya 30% dalam sebulan. Usaha apa ya dapat 30% dalam sebulan. Nah, ini kenapa Teens ini patah tren. Jadi saya menggunakan super trend. Jadi super trendnya ini indikatornya. Jadi ketika memang dia sentuh indikator super trend, ya udah nggak usah babi bu lagi, ya udah jual gitu. Daripada turun ke bawah, profit kita hilang gitu ya. Sudah berapa persen kita profit akhirnya hilang, daripada hilang ya udah kita pakai super trend ini. Jadi ketika dia tembus atau misalkan dia menyentuh super trend ini, ya udah kita lepas aja tanpa harus bawa ibu, tanpa harus mikirkan oh nanti naik lagi, oh nanti bingung gimana kapan.
ininya ya udah dengan super trend ini ketika nyentuh super trend ya udah kita lepas gitu. Terus kalau saya lagi sibuk, kalau saya misalkan lagi kerja nggak bisa mantau market gimana? Ya udah pakai pasang auto sell gitu. Makanya auto sell itu penting. Jadi nggak usah lagi teman-teman mikirin kapan sih jualnya atau nahan kapan kalau misalnya nggak pakai auto sell, nanti juga naik, nanti juga naik. Diamin ya. Kalau misalnya pakai auto sell, kita setting misalkan jual di 3.000 sentuh 3.000 kita lepas, ya udah si saham itu langsung auto dijual, nggak usah mikir nanti naik lagi. Jadi menghirangi yang namanya psikologis gitu. Jadi udah inilah apa menggunakan disiplin ini. Cara untuk disiplin ini caranya gimana caranya untuk disiplin? Caranya dengan auto sell seperti ini. Jadi kalau teman-teman pengen belajar lebih detail auto sell bisa masuk ke websitenya si Samantul, kita belajar bareng-bareng untuk auto sell. Lanjut yang kedua contohnya kapan kita jual saham ini di saham BBRI misalkan gitu ya. Saya melihat BBRI ini dia ranging tapi kemarin ada peluang untuk dia tembus di 2000 7.500. Nah, ini saya posisi mau buy nih, buy posisi udah punya barang sih, saya posisi udah punya barang, tembus di 7.500 ternyata IHSG-nya turun dan ini sahamnya saham eh, big big cap gitu ya, termasuk saham penggerak IHSG. Ya udah ketika IHSG-nya turun dan dia jebol support ya udah daripada saya menahan saham yang negatif gitu ya. Ya udah saya lepas dulu. Ketika dia jebol di 6.780 ya udah saya lepas dulu. Kenapa? Karena dia jebol support gitu. Jadi ngapain saya harus hold saham yang turun? Jadi ketika dia turun walaupun misalkan saya minusnya berapa persen nggak terlalu banyak, ya udah saya lepas dulu. Kenapa? Nanti kita bisa cover lagi di sisi di area bawah ini. Di area 5.000-an, 5.500 atau 5.600. Kita lihat lagi kalau misalnya 5.600 atau 5.500 dia mantul, udah kita buy. Tapi nggak langsung mantul atau dekat area situ kita buy ya. Kita juga tetap cek bagaimana sih dia bandar movementnya, bagaimana sih dia akumulasi dari asingnya. Karena ini kan penggeraknya juga nggak ini ya harus dilihat dulu siapa sih penggeraknya. Nah, kalau misalnya pengen tahu siapa yang gerakinnya, teman-teman bisa cek di Mineo BDM, di Mineo BDM. Di situ terlihat mana sih saham mana yang dia digerakin sama asing, digerakin sama apa namanya bandar gitu ya. Nah di situ. Jadi kalau misalkan ini saham ini kan digerakinnya sama asing. Ini kalau misalnya asingnya sudah mulai akumulasi, ya udah kita juga mulai akumulasi juga. Tapi kalau sekarang asingnya jualan, ya udah kita lepas ikut lepas juga daripada asing jualan kita hold kekuatan kita kan sampai mana. Apalagi kita retail-retail yang masih kecil gitu ya. Ya udah kita nggak usah maksain. Ketika dia jebol dari supportnya, kita lepas aja, jangan di hold lagi. Ketika dia jebol supportnya dan supportnya udah lepas ya udah daripada minusnya panjang, minusnya dalam, modal teman-teman terkunci di saham ini dengan posisi minus, mending kita lepas dulu, walaupun rugi, tapi ruginya juga nggak maksimal gitu ya, ruginya pun juga nggak terlalu besar. Ya udah teman-teman lepasin dulu, nanti teman-teman bisa cover di bawah. Yang penting modal teman-teman itu terjaga gitu, modal teman-teman itu di bawah terjaga. Nah, itu caranya gimana? Ya udah tadi pakai auto sell. Jadi teman-teman bisa menjual tanpa rasa sayang gitu ya, tanpa rasa mikir panjang. Teman-teman bisa jual menggunakan auto sell. Kalau saya sih pakai iPod, tapi caranya ya teman-teman bisa cek di website Saham Mantul. Di situ saya akan share bagaimana caranya menjual saham menggunakan auto dan setting saham menggunakan auto. Jadi di sana kita belajar bareng. Oh ini dapat nih supportnya di daerah 6.780. Nah, ketika dia jebol support dan ini udah dua kali, sekali menyentuh dan keduanya dia jebol ya udah tanpa babi bu, tanpa pikir panjang saya lepas menggunakan auto sell. Nah, itulah kapan sih waktunya jual saham. Yang pertama itu ketika patah tren, yang kedua dia jebol support. Jadi ketika patah tren dan jebol support ya udah teman-teman gak usah berpikir panjang, teman-teman bisa langsung jual sahamnya, jual yang pegang teman-teman lepas, supaya apa? Supaya modal teman-teman terjaga, teman-teman punya modal lagi, ketika ada momentum, teman-teman bisa beli dan mencari saham dengan momentum bagus. Karena apa? Karena di saham ini sebenarnya selain mencari cuan,
teman-teman itu yang paling penting adalah mencari momentum, momentum yang tepat untuk buy, momentum tepat ya ketuk sell. Jadi ketika teman-teman kehilangan momentum, teman-teman kehilangan opportunity. Jadi carilah momentum dengan cara disiplin. Disiplin itu dengan cara teman-teman bisa setting auto buy atau auto sell. Jadi tidak usah pikir panjang. Itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa dapat ilmunya. Jika video ini berguna buat teman-teman, tolong share. Dan jika video ini bermanfaat, tolong teman-teman share ke yang membutuhkan. Salam cuan, semangat pagi teman-teman.